Shalom. Senang malam hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Iskandar yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita sekalian di dalam kehidupan ini. Saudaraku, saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Be an Expert in Life. Menjadi ahli dalam kehidupan. Kenapa saya mengatakan menjadi ahli dalam kehidupan? Saudaraku, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini itu sangat mahal. Semahal apa? Semahal harga darah Yesus yang ditumpahkan buat hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah main-main dengan kehidupan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Karena hidup ini sangat mahal. Semahal kematian Yesus di atas kayu salib. Kita tidak bisa membayar semua apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Bahkan sampai nyawa pun tidak akan pernah bisa membayar. Saudaraku, lalu apa yang kita bisa perbuat memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi ini? Tidak ada kata lain kecuali kita menjadi orang yang ahli dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang murahan, yang dikalahkan oleh kuasa apapun di dunia ini. Kita menjadi orang yang ahli. Saya kasih gambar gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ibu-ibu ada di rumah punya pisau tumpul, maka ketika ibu-ibu memotong daging sapi setebal ini, maka dibutuhkan tenaga yang banyak keluar. Betul kan? Iya kan? Kalau pisaunya tumpul dengan tenaga yang sangat, silahkan. Terima kasih. Tes. Oke. Maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan mic yang ini ya. Pisau yang tumpul itu ketika digunakan untuk memotong daging sapi yang setebal ini, maka dibutuhkan tenaga yang banyak yang harus keluar. Tapi kalau pisau itu tajam, dengarkan apa yang saya katakan. Daging yang sama setebal ini, cukup diayunkan pisaunya tanpa tenaga banyak keluar, daging itu akan terbelah dengan rapi. Tahukah saudara, dalam kehidupan ini banyak orang yang sering kali mengeluh dan berkata, Tuhan, aku terlalu banyak membayar harga dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian harganya yang terlalu banyak dia bayar untuk hidup ini? Tidak. Semua sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara, apa yang tidak bisa kita bayar, Yesus sudah bayar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya tidak ada orang yang membayar harga terlalu mahal dalam hidup ini. Sebab Kristus sudah membayarnya buat hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Jadi semua yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, ada banyak orang yang berkata, saya terlalu banyak membayar harga dalam hidup ini. Saudara, menurut saya bukan terlalu banyak membayar harga. Ada something wrong. Ada sesuatu yang keliru dalam hidup mereka, sehingga mereka harus membayar yang tidak perlu mereka bayar. Amen. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda mengangkat sebuah beban 25 kilo dan Anda tidak sanggup mengangkatnya, atau mungkin 50 kilo Anda tidak sanggup mengangkatnya, Anda angkat dengan kekuatan Anda sendiri, itu merupakan sebuah kebodohan. Tapi kalau Anda cerdas, Anda expert, Anda menjadi ahli, maka Anda akan ambil sebuah alat untuk mengangkat beban itu. Betul tidak, saudara? Dan tenaga Anda sedikit keluar, tetapi bisa mengangkat beban yang berat itu. Nah saudaraku, dalam hidup ini saya gambarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua yang tidak bisa kita bayar, Yesus sudah bayar. Lalu kalau dalam kehidupan ini kita harus menghadapi begitu banyak tantangan yang kita hadapi, itu sebagian kecil yang kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Oleh sebab itu kita harus expert di dalam kehidupan ini, harus menjadi ahli dalam kehidupan ini. Saudaraku, saya mau bersaksi di awal khotbah ini
Saya nggak tahu Pak Iskandar, saya diberikan kesempatan beberapa menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan mencoba tidak terlalu panjang, tapi saya ingin supaya apa yang saya sampaikan ini sederhana dan mudah dimengerti. Dan saya berdoa Roh Kudus menginspirasikan jauh ke dalam batin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun 1994 saya menikah, dan akhir tahun 1994 Tuhan memberikan saya seorang anak yang pertama lahir. Dan anak itu pada waktu itu ketika usia masih 4 bulan ya, 4 bulan kurang lebih, Tuhan izinkan saya kehabisan uang untuk bisa hidup dalam bulan itu. Artinya bulannya itu belum habis, tapi uangnya sudah habis. Bapak Ibu pernah ngalami enggak? Bulannya itu belum habis, uangnya sudah habis. Atau gajinya sudah habis sebelum bulannya habis. Nggak usah saya tanya, pasti semua angkat tangan semua. Pernah ngalami itu, betul kan? Nah, saya waktu itu sebagai pendeta yang masih muda, disebut pendeta muda, tahun 1994. Tuhan izinkan kami kehabisan uang sebelum bulannya habis. Saya dengan istri sepakat kita tidak masalah. Kita ini hamba Tuhan yang sudah ditempa dari sejak muda. Kalau puasa pun oke. Tapi anak saya usia 4 bulan, saat itu harus minum susu. Dan susu habis pada saat uang saya habis, susunya juga habis, saudara. Susu kaleng itu. Lalu saya mulai berpikir dengan pikiran dan kekuatan saya. Saya berkata begini, saya punya mamah mertua, saya punya mamah kandung yang masih hidup waktu itu. Tinggal saya telepon kepada mereka berdua dan berkata, "Mah, ini aku kehabisan uang. Cucunya mamah ini butuh susu. Pasti tidak ada yang namanya oma, emak yang tidak sayang sama cucu, saudara." Betul? Ya. Pasti akan kasih itu. Tapi ketika saya mencoba untuk mengangkat telepon, untuk menelpon mamah dan mamah mertua saya, tiba-tiba Roh Kudus itu berkata, dengan berbisik lembut dalam hati, berkata begini, "Jangan telepon siapa-siapa." Saudaraku, hari itu terjadi peperangan yang besar di dalam batin ini. Buat kami berdua, tidak makan sudah biasa untuk puasa. Tapi ketika anak 4 bulan tidak minum susu, saya pikir tidak ada orang tua yang tega. Betul Bapak Ibu? Tidak ada. Ini ada istri saya. Kami bisa cerita begini dengan tenang. Tapi pada tahun 1994 kami berlinang air mata waktu itu. Saya hamba Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata jangan telepon siapa-siapa. Saudaraku, singkat cerita, saya taat. Dan saya tidak telepon siapa-siapa. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau aku tidak telepon siapa-siapa, bagaimana nasib anakku ini? Tiba-tiba waktu saya ngomong begitu, istri saya datang kepada saya. Dia dari dapur, dia ngambil teh dan gula. Lalu kemudian dibawa itu teh dan gula, dimasukkan di dalam dot susu anak kami. Lalu kemudian dibawa ke saya. Saudaraku, ketika istri saya bawa teh dan gula yang dimasukkan di dot susu itu, dibawa ke tangan saya, suruh ngapain? Waktu sampai di tangan saya, tiba-tiba tuh Roh Kudus ingatkan mujizat air jadi anggur, saudara, yang di Kana itu. Saudara, langsung tiba-tiba refleks saya berkata, saya berdoa, saya pegang itu teh dari istri saya yang ada di dot susu itu, saya bawa, saya angkat tinggi berdua sama istri, saya berkata, Tuhan, Engkau pernah buat mujizat air jadi anggur di Kana. Hari ini Tuhan, di rumah saya teh jadi susu. Boleh kan saudara? Tapi tahu Anda saudara hasilnya? Hasilnya saya buka mata tetap teh. Nah itu bedanya di Kana dan di rumah saya. Ya. Gitu Pak Iskandar. Ya. Pada waktu betul terjadi teh tetap teh begitu, tiba-tiba Roh Kudus yang sama sebelum saya kecewa ngomong begini, bawa teh itu ke mulutnya anakmu,
Lalu saya masih ingat anak saya 4 bulan itu masih terbaring di kamar, dan kami bawa berdua itu teh yang manis di dalam dot susu itu. Lalu saya kasih ke anak saya. Dan aneh saudaraku, Tuhan izinkan itu anak saya minum teh usia 4 bulan itu 2 kali 24 jam. Ibu-ibu bayi yang usia 4 bulan itu 2 jam sekali harus minum susu kalau gak salah. Itu bayangkan 2 kali 24 jam, 2 hari dia 2 jam sekali harus minum teh. Dan teh itu tidak pernah ada gizi susu, saudara. Betul? Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Paling tidak kembung perutnya dan sakit, mencret dan sebagainya. Tapi heran, anak saya itu selama 2 kali 24 jam diminumi teh itu, teh manis itu, bukan mencret, bukan sakit, tapi senyum-senyum terus, saudara. Ya bingung kan kami ini, saudara. Betul kan ibu-ibu, coba kalau dihadapkan kepada hal yang sama seperti itu. Pasti akan ngerasa ketakutan, kekhawatiran, perasaan gundah gulana, campur aduk, saudaraku. Kalau kita cerita ini, istri saya seringkali masih nangis, saudara. Itu peristiwa yang tahun 1994. Ya. Tapi saudaraku, hari ini kita bisa ketawa betapa hebatnya Tuhan itu. Tetapi waktu itu kami sungguh-sungguh menangis, kami berdua. Dan singkat cerita, anak saya gak sakit 2 kali 24 jam itu. Hari yang ketiga, ya, tiba-tiba ada sepasang suami istri, Pak Iskandar. Dan sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dengan sepasang suami istri itu lagi. Dari sejak tahun 1994. Saya pikir itu malaikat atau siapa. Tidak pernah ketemu lagi. Dia datang ke rumah saya bawa mobil di garasi begitu. Lalu kemudian dengan tergopoh-gopoh, dengan cepat-cepat dia bawa amplop. Saya masih ingat amplop itu tebal sekali. Pada tahun 1994, saya masih ingat jumlahnya uang itu bisa hidup 3 bulan, Pak. Kami sekeluarga. Jadi nggak perlu saya kasih jumlahnya ya, nanti Anda kepengen juga, kan gitu. Ya, kira-kira begitu. Bisa hidup untuk 3 bulan waktu itu. Besar jumlahnya. Tapi anehnya pada waktu dia kasih ke saya, suami istri ini, dengan tergopoh-gopoh cepat mau pulang, tapi dia mau sambil ngomong begini, maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Loh, dia kasih uang segitu banyaknya, tapi dia minta maaf. Pasti ada sesuatu di balik itu apa? Lalu dia lanjutkan, Pak Pendeta, minta maaf saya, karena sebenarnya Tuhan ngomong sama saya 2 hari yang lalu, saya lupa. Terus hati saya itu marah, saudara, dalam hati. Gara-gara bapak lupa, anak saya minum teh 2 kali 24. Bisa tangkap, saudara? Nah, tapi waktu saya marah, Roh Kudus berbicara, kenapa kamu marah? Aku izinkan dia lupa, supaya engkau expert di dalam kehidupan. Katakan amin, saudara. Apa itu expert dalam kehidupan? Tidak bergantung kepada manusia, tapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Peristiwa itu sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi sebuah monumen rohani di dalam batin. Dan sampai sekarang saya percaya Tuhan 100% tentang apapun yang akan terjadi dan bahkan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada setiap kita. Itu sebenarnya saya kasih judul, kita harus ahli dalam kehidupan ini. Dunia ini seringkali membuat kita bisa goyang, takut dan khawatir. Tapi seorang yang expert di mata Tuhan tidak perlu tenaga banyak yang keluar dan bayar harga terlalu mahal. Tuhan punya cara menyelesaikan setiap pergumulan kita dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tadi berkata bahwa orang yang expert itu seperti pisau yang tajam. Nah, gambaran expert itu seperti apa? Kita buka bersama-sama Matius 10 ayat yang ke-16. Yesus berkata dengan luar biasa, saudara. Matius 10 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat ini sangat powerful ketika saya membacanya. Tuhan itu hebat.
Tuhan itu luar biasa. Kita baca bersama-sama Matius 10 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, ayat ini sering kita dengar dan sering kita baca. Tapi kalau saya ingin mengajak Anda membaca pelan-pelan dengan apa yang dikatakan Yesus tentang ayat ini, Anda akan terkagum-kagum dengan apa yang Yesus ungkapkan. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya tidak pernah ragu dengan Tuhan saya yang namanya Tuhan Yesus itu. Dan saya berharap kalian pun, Anda juga tidak pernah ragu. Amin. Saya baca pelan-pelan. Yesus berkata begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sampai di situ saya mau tanya satu pertanyaan, dijawab jujur. Menang atau kalah? Saya ulangi lagi, menang atau kalah? Kalah. Kita ini digambarkan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Gambarnya Tuhan begini, kita ini di dunia ini seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Menang apa kalah? Kalah. Dalam sejarah tidak pernah ada yang namanya domba menang sama serigala. 1 lawan 1 aja kalah. Apalagi ini di tengah-tengah serigala. Habis, saudara. Habis. Hancur. Lebur, sudah habis. Tapi saya memuji Tuhan. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Itu masih koma. Kalau seandainya itu titik di situ, saudara, kita habislah sudah. Tapi itu masih koma. Komanya terus dilanjutkan begini. Sebab itu, kata sebab itu ada hubungannya dengan perkataan Yesus yang tadi, yang sebelumnya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya mau tanya, ada kemungkinan menang enggak? Ada. Tapi syaratnya cerdik dan tulus. Jangan jadi orang Kristen tuh jangan dibodohin dunia, saudara. Amin. Amin. Cerdik dan tulus. Saudaraku, saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang punya hikmat yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh hikmat dunia ini. Bahkan Yakobus berkata, kalau kamu kekurangan hikmat, berdoalah kepada Bapamu, sumber hikmat itu, maka Dia akan memberikan kepadamu hikmat. Artinya apa? Bahwa jangan mau dibodohin oleh dunia. Memang kita kemungkinan kalah ada, tetapi tidak selalu akan kalah. Katakan amin, saudara. Domba yang berada di tengah-tengah serigala, pasti kemungkinan kalahnya ada. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita cerdik dan tulus, kita akan menang. Nah, saudaraku, ada 2 kata yang disebut oleh Yesus di situ. Cerdik dan tulus. Cerdik itu berbicara apa? Ya, cerdik itu berbicara tentang hikmat. Katakan hikmat, saudara. Wisdom. Ya. Cerdik itu bicara soal hikmat. Tulus itu berbicara tentang integritas atau hati, karakter atau hati kita. Jadi rupanya cara mengalahkan dunia ini dengan digambarkan serigala tadi, kita harus punya hikmat dan hati yang tulus. Katakan amin, saudara. Lihat gambar ini, saudara. Cerdik itu hikmat, dan tulus itu bicara soal integritas atau karakter hati kita. Nah, saudaraku, pikiran kita itu ada di dalam diri kita yang memberi Tuhan. Itu sebabnya pikiran itu bukan untuk mengikuti dunia, tapi pikiran itu harus dipenuhi dengan hikmatnya Tuhan. Katakan amin, saudara. Baru kita bisa kalahkan itu serigala itu. Nah, hati bukan untuk nyimpen kepahitan. Hati bukan menyimpan dendam satu dengan yang lain. Hati bukan tempat menyimpan sampah. Tapi hati itu harus bersih dari semuanya. Tulus. Katakan amin, saudaraku. Itu cara kita menang. Kita harus expert di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa
menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ini expert. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya mau bagikan malam hari ini buat Anda sekalian. Anda mau dengar ini? Ya. Bagaimana supaya kita expert? Bagaimana supaya kita menjadi ahli? Yang dikatakan Yesus cerdik dan tulus tadi. Bagaimana? Yang pertama, saudaraku, ciri orang yang expert itu adalah tidak mudah menyerah sekalipun tantangannya berat. Katakan amin, saudara. Ya, kalau sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit nyalain orang lain, sedikit-sedikit nyalain keadaan, bahkan yang lebih parah, sedikit-sedikit nyalain Tuhan, betul kan? Nah, kalau sudah begitu, itu buat makanan serigala paling empuk, saudaraku. Bisa tangkap di sini? Karena kita ini di tengah-tengah serigala, dia siap menerkam kita kapanpun. Oleh sebab itu, jaga hati kita dan jaga pikiran kita, minta supaya hikmatnya Tuhan ada dalam pikiran kita, dan Roh Kudus itu membasuh hati kita dan jiwa kita. Katakan amin, saudara. Supaya kita menjadi orang yang ekspor dalam hidup ini. Nah, jadi tidak mudah menyerah sekalipun tantangannya berat. Ada ayat yang bagus dalam Yesaya 59 ayat 19. Ya, ini ayat susah dipahami oleh saudara, pasti susah. Tapi saya akan memberikan terjemahan yang paling gampang. Tapi saya bacakan dulu. Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Susah kan ada? Coba, siapa yang bisa ngartikan ayat ini? Bingung kan, saudaraku? Ya, tetapi kalau Anda lihat di bagian akhir, yang sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan demikian. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Yang artinya begini, ketika musuh itu datang seperti banjir, artinya banjir itu kan tidak pernah berhenti kan? Banjir itu kan terus airnya. Artinya ketika musuh dan tantangan itu datang terus menerus di dalam hidup kita, dan tidak henti-hentinya, satu belum selesai, muncul masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang satu. Dan ketika Anda dan saya alami seperti itu, Alkitab berkata, when the enemy shall come in like a flood, seperti banjir musuh datang itu, tidak ada henti-hentinya. The Spirit of the Lord, Roh Tuhan itu mengangkatmu jauh lebih tinggi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan saya mau berkata kepada Anda sekalian di sini, kalau Anda seorang yang expert, Anda adalah orang yang tidak pernah menyerah dengan situasi apapun yang kau hadapi hari ini. Sebab semakin masalah itu seperti banjir, yang tiada hentinya, tidak bisa dihentikan rasanya. Ini belum selesai, muncul masalah yang berikutnya. Ini belum selesai, muncul masalah berikutnya. Bukan masalah, saudaraku, bukan masalah. Justru saat itulah the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Saat itulah Roh Kudus akan menaikkan standar hidupmu. Saudaraku, banyak orang alergi dengan tantangan. Justru orang yang expert dalam kehidupan, dia bisa menggunakan tantangan itu dan membiarkan Roh Kudus mengangkatnya jauh lebih tinggi daripada setiap masalah itu. Anda lihat peselancar kalau di Bali atau di Hawaii ya Pak ya, peselancar itu kalau Anda lihat tidak ada selancar di air yang tenang, betul tidak? Tidak ada. Kalau wah saya mau berselancar ya Pak, tapi mau cari air di kolam, tidak ada. Itu namanya mau renang. Betul gak? Kalau selancar itu di ombak yang sangat tinggi dan sangat deras ombaknya. Justru di saat itulah peselancar menikmati gelombangnya air itu. Mulai tinggi dan dia bisa ngikuti arah. Semakin tinggi airnya, semakin tinggi diam peselancar. Katakan amin, saudara.
Saudara, orang yang expert, dia tidak pernah alergi dengan setiap tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Makanya ketika saya tadi bersaksi, ketika anak saya usia 4 bulan dan tidak bisa minum susu, gak ada uang, harus teh. Saudaraku, ternyata masalah yang dulu saya anggap sebagai masalah yang berat itu, yang betul-betul seperti gelombang yang tinggi itu, justru membawa saya jauh naik lebih tinggi hari ini. Katakan amin, saudaraku. Jadi jangan pernah alergi dengan setiap apa yang kau hadapi hari-hari ini. Sekali lagi saya berkata, when the enemy shall come in like a flood, ketika musuh itu datang seperti banjir dan tiada henti-hentinya, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Dan roh Tuhan itu mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Katakan amin, saudaraku. Nah, orang yang expert dalam kehidupan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Saya kasih gambaran, saudara. Satu kali ketika saya nonton TV beberapa tahun yang lalu, ketika Gubernur Jakarta itu sebelum Pak Ahok, masih gubernur yang lama. Masih ingat kesan yang sangat kuat, Jakarta dilanda banjir yang sangat luar biasa. Beberapa tahun sebelum pandemi itu. Nah, saya perhatikan di televisi, orang-orang itu sibuk mulai mengangkat karena air banjir itu masuk ke rumah mereka di Jakarta. Saya lihat di televisi, orang yang punya rumah itu mulai sibuk mengangkat barang-barang yang berharga, itu lebih tinggi daripada permukaan banjir. Di atas kulkas, ya, lemari es, mini kompo, semua yang berharga dinaikkan di atas, lebih tinggi daripada permukaan banjir. Semakin banjir itu tinggi, maka barang kulkas yang berharga, yang dianggap berharga, itu dinaikkan semakin tinggi. Nah, saudaraku, ketika saya lihat itu, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Kamu lihat itu. Coba kamu perhatikan. Barang apa yang dinaikkan lebih tinggi daripada banjir? Barang yang dianggap berharga, betul enggak? Halo? Kalau yang lain yang tidak berharga, biarin aja kena masalah itu. Nah, hari ini tiba-tiba waktu saya lihat itu, Roh Kudus itu berbicara. Apa yang berharga dalam hidupmu ketika banjir itu datang dalam hidupmu? Alkitab mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Itulah yang berharga dalam hidup kita. Nah, ketika engkau punya masalah, tantangan seperti banjir tadi, yang tiada hentinya. Saudara, saya mau ingatkan, hari ini kalau engkau sedang mengalami itu, ingat, ada yang berharga yang engkau miliki yang Tuhan berikan. Iman, pengharapan, dan kasih. Naikkan itu imanmu lebih tinggi daripada banjir masalah. Naikkan itu kasihmu kepada Tuhan lebih daripada banjir masalah itu. Naikkan pengharapanmu kepada Tuhan lebih tinggi daripada persoalanmu itu. Kebanyakan orang kan tidak. Semakin masalahnya banyak, semakin ditenggelamkan imannya. Pengharapannya semakin ditenggelamkan juga. Amin. Kasihnya kepada Tuhan juga semakin ditenggelamkan, mulai marah sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang mau membawa engkau naik lebih tinggi. Katakan amin, saudara. Halo, bisa dipahami Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini? Seringkali kita curiga sama Tuhan. Seringkali kita merasa tidak aman dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Orang yang percaya sama Tuhan, sekalipun tantangannya besar, kalau dia tahu sedang berjalan dengan Bapanya, dia akan tenang. Setuju? Anak saya takut anjing Bapak Ibu. Waktu kecil anak saya takut anjing. Saya masih ingat, kita pergi ke satu tempat, ada satu rumah yang di mana ada anjing heldernya, itu tinggi-tinggi dan cukup banyak, lebih dari satu kalau nggak salah. Waktu dia menggonggong, suaranya menggema. Anak saya ketakutan luar biasa. Pucet, papi. Tapi saudaraku, ketika saya pegang dan saya gandeng anak saya gandeng, terus ada anjing menggonggong, anak saya jauh lebih tenang, katakan anak saya. Kenapa? Karena dia sedang berjalan sama papanya. Ketika saya tahu anak saya tenang, tiba-tiba seperti Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya. Tenangkah engkau ketika badai itu datang dalam hidupmu?
Kalau engkau yakin engkau sedang berjalan sama aku, pasti engkau akan tenang. Katakan amin. Hari ini nih, Anda sedang berjalan dengan siapa? Ketika badai itu datang, ketika gelombang itu datang, kita sedang berjalan dengan siapa? Kalau kita yakin bahwa kita sedang berjalan dengan Bapa yang baik itu, kita akan tenang. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, yang berharga apa dalam hidupmu? Kalau imanmu berharga dan engkau menganggap imanmu itu berharga, engkau naikkan lebih tinggi daripada persoalan, engkau akan tetap percaya kepada Dia sekalipun badainya belum berhenti. Kalau pengharapanmu kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang berharga dalam hidupmu, sekalipun banjir masalah itu belum selesai, engkau akan tetap memiliki pengharapan sampai kapanpun. Amin. Kasihmu kalau itu kepada Tuhan adalah kasih yang berharga, yang kau anggap berharga, maka sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun sakitku belum disembuhkan, aku tetap mengasihi Tuhan sampai kapanpun. Amin. Saudara, saya mau kesaksian. Saya dilahirkan gagap dari sejak kecil. Kalau Anda lihat saya bisa bicara lancar hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Istri saya tahu, maka diceritain oleh mama saya, bahwa saya ini orang yang sangat minder. Dari kecil saya dibully banyak orang. Teman-teman saya bully saya. Saya dari SD, saudaraku, sampai kuliah semester kedua, saya tidak bisa bicara dengan baik. Saya lahir dengan gagap. Saya masih ingat, kalau ingat itu saya ketawa sendiri, saudaraku. Tapi kalau saudara ketawa, tidak apa-apa. Ya. Satu kali waktu SD ada pelajaran deklamasi. Judulnya itu angin, saudaraku. Angin kan gampang mengucapkannya kan, angin gitu. Waktu itu saya nggak bisa, lalu kemudian teman-teman yang dengerin, ngin gitu. Jadi yang dengerin sama yang ngucapin sama-sama stres, saudara. Nah, Anda bisa bayangin. Lalu saya mau cerita, penantian saya untuk sembuh dari gagap itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Sampai kuliah semester kedua dari saya lahir, dari mulai dewasa, mulai belajar bicara itu saya sudah nggak bisa. Sampai kemudian saya kuliah semester kedua. Sekian tahun lamanya itu, saya dibully oleh teman-teman saya. Saudara, hati ini sakit. Pengharapan untuk sembuh tidak datang-datang sekian tahun. Banyak punya alasan saya untuk sakit hati sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Saya begitu banyak punya alasan untuk tinggalkan Tuhan. Tapi mama saya itu seorang pendoa. Dan dia selalu berkata, jangan pernah berhenti berharap. Sebelum dunia ini berakhir, jangan pernah berhenti untuk berharap. Dan saya berharap, saudara, dengan air mata, dengan tangisan. Bayangkan kalau saya sekolah itu takut, saudara, karena dibully. Ketemu orang takut, dibully. Jadi minder. Kalau ada tamu datang ke rumah, saya di kamar gak mau keluar. Saya gak pernah bermimpi jadi pembicara hari ini, saudaraku. Nggak pernah bermimpi jadi pendeta, enggak. Ya, pendeta itu kerjaannya ngomong. Nah, kalau enggak bisa ngomong, jemaatnya gimana, saudara? Ya tadi sama-sama stres ya. Yang di mimbar stres, yang dengar juga stres. Betul kan? Nah, singkat cerita, saudaraku, penantian yang panjang itu membuat saya capek, lelah berharap secara manusia. Tapi mama saya, pendeta saya, selalu berkata, jangan pernah berhenti berharap. Selama nafas ini masih ada, jangan pernah berhenti berharap. Amin. Jadi bukan hanya 1 tahun 2 tahun, saudaraku. Singkat cerita, datanglah sebuah mujizat yang besar dalam hidup saya yang saya tidak pernah sangka itu. Saya masih ingat waktu saya kuliah semester kedua, ada sebuah kebaktian kebangunan rohani. Waktu itu seorang hamba Tuhan dari Amerika yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam karunia kesembuhan, itu mengadakan KKR 3 malam.
Dan saya hadir di 3 malam kebaktian KKR-nya. Dan saya masih ingat itu di kampus saya. Ini hamba Tuhan luar biasa dari Amerika. Kalau saya sebutkan namanya pasti Anda tahu. Mungkin yang generasi tua, mungkin Pak Iskandar namanya Pak Osborne. Ya. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Beliau sudah dipanggil Tuhan sekarang. Tapi saudara, satu kali malam pertama dia adakan altar calling. Ada begitu banyak orang yang maju ke depan. Saya adalah orang yang pertama maju ke depan. Sebelum orang lain berlarian maju ke depan, saya orang yang pertama lari maju ke depan di depan mimbar seperti begini. Harapan saya sebelum tangannya hamba Tuhan yang diurapi itu menyentuh kepalanya banyak orang, kepala saya lah yang pertama, saudara. Artinya masih anget urapannya gitu. Bisa ngerti, saudara? Ya. Sebelum dapat sisa-sisa dari semua, saya yang pertama. Saya maju di depan, didoakan dalam nama Yesus. Malam pertama tidak mengalami kesembuhan, saudara. Malam yang kedua, hal yang sama saya lakukan. Sebelum orang maju ke depan, saya lari dari belakang ke depan. Pertama kali juga di depan mimbar juga. Didoakan malam kedua, tidak sembuh, saudaraku. Malam yang terakhir, sebelum datang malam terakhir, di kamar saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ngomong begini, apapun yang terjadi, aku tetap ikut Engkau. Kalau malam ini enggak sembuh pun, aku tetap percaya kepadamu. Sampai kapanpun rencanamu tidak pernah gagal dalam hidupku. Saudaraku, malam saya sudah lepas betul. Saya tidak berharap, artinya tidak menjadikan kesembuhan menjadi sesuatu yang menjadi ukuran untuk saya nanti hidup saya bagaimana dan bagaimana. Tidak, terserah sembuh, terserah tidak, pokoknya saya tetap ikut Tuhan. Saya masih ingat, saudara, hal yang sama malam yang terakhir itu, malam yang ketiga. Saya maju ke depan yang pertama sebelum yang lain maju juga. Ada begitu ratusan banyak orang yang didoakan waktu itu. Teman saya saksi hidup, berkata kepada saya, kan saya berdoa begini, nggak lihat, tapi teman saya yang melihat itu cerita sama saya. Saya doain yang pertama dan tidak sembuh, sampai kemudian kepada semua orang ratusan. Selesai semua didoakan, hamba Tuhan Pak Osborne itu kembali ke depan hanya menghampiri saya, saudara. Saya nangis waktu itu, begini, berharap, tapi juga saya lepaskan hati saya, terserah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya nangis. Tiba-tiba, saudara, saya dengar suara yang kencang dari seorang hamba Tuhan. In the name of Jesus Christ. Tangannya itu gede, orang bule. Dipukulkan di bibir saya. Puak! Saudara, seketika itu bibir saya tebel, saudara. Tahu ya, mau coba, saudara. Ya. Bibirnya langsung tebel. Gitu. Langsung tebel. Puak! Gitu. Langsung tebel. Dan saya jatuh, rebah. Jujur, waktu saya rebah, bukan karena hadirat Tuhan. Karena kaget saya. Loh, kan saya merem begini, saudaraku. Buat jatuh. Nah. Tapi heran, KKR selesai, saya kembali ke kamar. Tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi hanya satu, bibir saya tebel, saudara. Ya. Bibir saya tebel. Tapi heran, tengah malam jam 12, nggak biasanya, ada sesuatu yang bergerak di tenggorokan saya ini, di dalam. Saya pikir ini cicak apa kodok nih. Ya. Gitu. Dan itu setiap jam 12 malam, selama kurang lebih 3 minggu. Hampir 1 bulan. Setiap jam 12 malam. Jadi kalau siang ini nggak bunyi, saudara. Tapi kalau sudah mau tidur, itu bunyi di sini. Sampai genap, kalau nggak salah minggu ketiga atau 1 bulan. Saya bicara lancar sekali, saudara. Dan tidak ada tepuk tangan lagi, saudara ya. Sampai hari ini, dan Anda mau dengar kesaksian saya yang lebih ngeri lagi, saudara. Betapa saya takut sama Tuhan, menghormati Tuhan. Semenjak sembuh itu, saya memberikan diri untuk melayani Tuhan. Total. Tapi saudaraku, pernah 1 tahun 88 sampai tahun 89, saya kecewa sama manusia. Saya kecewa sama hamba Tuhan. Lalu kemudian saya tinggalkan pelayanan. Setahun saya tinggalkan pelayanan. Dan saya kerja. Tinggalkan Pak, saya total. Tidak mau ke gereja, nggak mau baca Alkitab.
setahun. Dan setahun itu saya kembali gagap, saudara. Dan ketika saya kembali putuskan kembali genap setahun ke Tuhan, kembali bicara lancar lagi. Anda mau tahu bahwa Tuhan itu hebat? Katakan amin. Tuhan itu luar biasa. Istri saya sekarang nikah sama saya bersyukur. Bayangkan kalau dia nikah sama suami yang gagap. Suruh ke pasar, kangkung aja kang, gitu kan. Nah, sudah bisa bayangkan, dia stres kan? Tapi Tuhan itu baik, saudara. Orang yang expert, apapun yang terjadi, tidak akan mudah menyerah. Katakan amin, saudara. Amin. Tantangannya banyak, seperti banjir, tidak pernah ada henti-hentinya. Tetapi the Spirit of the Lord, Roh Tuhan akan mengangkatnya jauh lebih tinggi dari standar yang ada. Amin. Saya poin yang pertama ini Pak, ini baru poin yang pertama, enggak apa-apa ya. Nah, mau poin yang kedua enggak? Mau ya. Kalau enggak mau ya saya pulang, saudara ya, cepat gampang. Nah sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua dari orang yang expert adalah hidup dalam kebenaran. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ayat ini sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengarkan ini saudara. Dan kebenaran itu tuh yang mana? Kebenaran yang kita ketahui. Katakan amin saudara. Itu akan memerdekakan hidup kita. Saya punya gambaran yang paling simpel tentang hidup dalam kebenaran ini saudaraku. Saya gambarkan seperti ini. Satu kali Daud pernah ngomong, kusimpan janjimu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Pernah kan? Dalam bahasa Inggrisnya bagus kalau Anda lihat. Itu Daud mengumpamakan hatinya itu seperti bank. Seperti bank. Saudara, kalau Anda nabung kan di bank kan? Nabung uang di bank. Semakin banyak tabungan di bank, semakin banyak nilainya kan? Betul kan? Betul ya Pak Iskandar ya? Semakin banyak nilainya. Nah, semakin banyak di tabungan Anda itu uang yang banyak, semakin Anda punya kekuatan untuk mengeluarkan kan? Kapanpun. Betul kan? Nah, Daud itu bagus loh saudara. Daud tuh ngomong begini, betapa ku simpan janjimu di dalam hatiku. Dalam bahasa Inggris itu digambarkan begini, dia ngomong begini, bahwa janji-janjimu, kebenaranmu itu aku simpan di dalam bank hatiku. Supaya aku tidak korup itu bangkrut. Bisa nangkap di sini. Jadi ternyata kita ini bisa mengalami kebangkrutan rohani kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Anda pelit membaca Alkitab, Anda pelit belajar firman Tuhan, Anda pelit terhadap firman Tuhan yang kau taruh dalam hatimu, lama-lama hidupmu akan bangkrut. Yang setuju katakan amin, saudara. Sebab dunia ini semakin kuat menyerang Anda, dan Anda tidak punya kekuatan untuk mengalahkannya. Katakan amin, saudara. Tetapi, kalau bank kehidupanmu, hatimu ini penuh dengan kebenaran, maka Daud berkata, aku tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Kan dia katakan demikian kan? Bahwa kusimpan janjimu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Katakan amin saudara. Nah, saya mau berkata kepada saudara, gambaran yang paling simpel lagi saya kasih contoh. Di sini siapa ibu-ibu yang suka tas? Nggak usah angkat tangan kan? Pertanyaannya sudah jelas. Nggak perlu angkat tangan, pasti ya. Gitu. Ya kan ibu-ibu suka tas kan? Siapa yang suka tas yang bermerek, yang branded? Dan nggak usah juga dijawab, pasti saya tahu juga. Ya kan? Karena istri saya juga wanita. Kan? Ya. Betul kan? Pasti suka. Gitu. Nah saudaraku, seandainya ini, saya kasih gambaran. Anda berjalan bersama suami Anda, lalu pergi ke mall. Anda suka tas, lalu Anda lihat di etalase mall itu ada tas-tas yang branded yang harganya mahal. Lalu kemudian Anda kepengen tas itu, Anda ngomong sama suami Anda,
sayang, honey, atau siapalah terserah ya, panggilannya apa gitu. Ya, aku ingin lihat tas itu yang mahal harganya gitu. Lalu diajaklah ke situ. Anda suka satu tas di situ. Yang Anda suka satu tas di situ. Anda buka satu tas begini, lihat bandrol harganya mahal. Uang Anda nggak cukup untuk ngambil itu. Lalu Anda taruh pelan-pelan. Saya mau tanya, Anda suka nggak tas itu tadi? Suka. Kenapa Anda tidak mengambilnya? Nggak ada uang. Iya kan? Kalau paksa ngambil, ngerampok namanya itu. Betul kan? Nggak ada uang. Caranya gimana? Supaya Anda bisa mengambil tas yang Anda suka. Anda harus punya tabungan yang cukup dan sejumlah uang yang sesuai dengan bandrol harga itu. Dengarkan apa yang saya katakan. Dalam kehidupan ini seringkali kita ingin sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita tidak cukup modal untuk bisa meraihnya itu. Karena Anda tidak pernah mengisi dengan ini, firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Anda kepengen nggak hidup diberkati Tuhan? Pasti. Anda kepengen nggak hidup dipakai Tuhan? Kepengen. Tetapi persoalannya adalah cukupkah yang di dalam bank tabungan hatimu untuk bisa mendapatkan itu? Katakan amin, saudara. Anda tangkap sesuatu di sini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin pemberiannya tidak menjadi mubazir di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Tuhan ingin. Saya tuh kalau mau kasih anak saya bisa, kapanpun dia mau minta uang, umpamanya, "Pak, aku mau minta 5 juta. Kalau ada uangnya pasti saya akan kasih. Tapi persoalannya adalah, dia punya kemampuan enggak untuk mengelola uang dengan baik 5 juta itu. Katakan amin, saudara. Bisa tangkap di sini. Seringkali kita datang kepada Tuhan minta, dan kemudian kita salahkan Tuhan ketika Tuhan tidak memberikannya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ya, bank tabungan hati Anda dan saya dipenuhi dengan firman dan kebenaran. Nanti akan cukup, dan semakin cukup Anda semakin mendapatkannya. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya belajar banyak dari Tuhan tentang hal ini. Dan saya percaya ini menjadi hukum yang sangat ilahi yang luar biasa. Dan dunia tidak bisa mengalahkan ini. Kalau Anda isi hatimu dengan firman Tuhan, dunia tidak bisa kalahkan hidup saudara. Amin. Di masa krisis pun Tuhan punya cara untuk memberkati anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati Tuhan di poin yang kedua ini. Amin ya. Mau poin yang ketiga enggak? Ini poin yang terakhir, saudara. Kalau yang terakhir pasti semangat. Karena sebentar lagi selesai. Ya. Poin yang ketiga. Buka Mazmur 119 ayat yang ke-130. Poin yang ketiga itu saya sebut the bigger picture. Kita memiliki orang yang expert dalam kehidupan, memiliki yang namanya the bigger picture, gambar besar rencana Tuhan di dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 130. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Anda kalau baca ayat ini harus teliti. Bahwa kapan firman Tuhan itu memberikan pengertian, memberikan terang kepada orang-orang bodoh. Kapan? Bila tersingkap. Bila diwahyukan. Nah, saya kasih gambaran begini. Satu kali, saya diundang khotbah di satu gereja yang cukup besar di Jakarta. Dan saya diinapkan di satu apartemen yang di mana kamar saya tinggal itu lantai 41. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi apartemen itu kan enggak besar ya Pak, tempatnya enggak terlalu besar. Nah, ranjang saya tempat tidur di apartemen lantai 41 dekat jendela. Jadi kalau saya bisa lihat gitu, di Jakarta itu mobil-mobil jadi kecil-kecil semua. Kalau di lantai 41 lihat ke mobil kan kecil-kecil kan, rame kayak mobil-mobilan gitu loh, sudah kecil gitu. Ya, kecil gitu. Nah, satu kali Minggu pagi saya dijemput oleh sopir dari gereja untuk pergi ke gereja itu untuk saya berkhotbah. Lalu kemudian ketika saya turun, lalu saya ngomong begini sama Pak sopirnya. Pak sopir, tolong nanti jangan lewat jalan yang ke sini ya. Lewat yang sebelah kiri aja. Sopir ini ngomong, enggak Pak, saya biasanya kalau jemput tamu, pendeta manapun, mesti lewat yang sebelah sini, bukan yang kiri.
Terus saya ngomong lagi, Pak, lewat kiri ya Pak, jangan lewat kanan. Enggak, baru kali itu sudah pendeta dibantah sama sopir. Nah saya kesel juga lama-lama kan, ini orang dikasih tahu kok ngeyel. Terus tambah dia ngomong begini saudara, Pak pendeta ya, Bapak pendeta kan dari Semarang. Saya ini orang Jakarta Pak, sopir sudah 25 tahun di Jakarta. Saya sudah tahu daerah mana yang macet, daerah mana yang tidak macet. Bapak diem aja, enggak usah banyak ngomong. Loh saya sebelum khotbah dikhotbahin sopir dulu saudara. Iya kan? Wah tambah kesel kan di sini. Terus kemudian enggak Pak, lewat yang sebelah kiri saja, saya berkata demikian. Lama-lama dia kesel juga sama saya. Jadi ceritanya adu kesel saudara. Mana yang lebih, dan rupanya dia kesel, terus ngomong sama saya begini, Pak saya mau tanya sama Bapak, apa sih yang menyebabkan Pak pendeta ini ngotot? Loh, saya dingotot-ngototkan lagi sudah ya. Terus saya berkata begini, gini loh Pak, saya itu tinggal di lantai 41. Ya, dan kemudian saya lihat tadi, yang sebelah kanan itu macet, yang sebelah kiri itu lebih lancar. Terus dia, loh Pak, enggak, biasanya itu yang macet sebelah kiri. Yang kanan lengang, biasanya. Iya Pak, tapi ini bukan biasanya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri di lantai 41. Kan Bapak kan di lantai yang sama dengan kemacetan, pandangannya terbatas, betul enggak? Nah saya di lantai yang lebih tinggi, saya punya the bigger picture, gambar yang besar. Betul? Coba Bapak kalau di sini, ya tingkat segini, pasti kan pandangannya lebih luas daripada Bapak di situ kan? Betul kan? Semakin saya tinggi di sana, semakin pandangan saya lebih luas kan? Iya kan? Ketika Bapak tetap di sini, Bapak Ibu hanya melihat sebatas itulah. Tapi ketika saya lebih tinggi, saya punya the bigger picture. Gambar yang besar dari pandangan itu. Nah, ketika firman Tuhan tersingkap, itu sama seperti Anda dan saya berada di lantai 41. Ketika orang lain tidak bisa melihatnya, kita bisa melihatnya. Ketika sopir tidak bisa melihat itu, biasanya, pakai kata biasanya, tapi saya bisa melihat, karena saya ada di lantai 41. Nah makanya sudah jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang biasanya. Biasanya begini kok Pak, biasanya begini kok Pak. Tidak ada, Anda ditentukan bukan karena keadaannya, biasanya yang menjadi ukuran, tetapi firman Tuhan. Semakin firman Tuhan disingkapkan dalam hidupmu, semakin engkau tidak berjalan dengan biasanya. Engkau akan semakin tinggi, engkau punya the bigger picture dari sebuah rencana Tuhan. Jauh lebih komplit daripada orang lain melihatnya. Dan itu diperlukan untuk setiap kita. Supaya kita bisa tetap menjadi orang yang expert di dalam hidup ini. Ketika yang lain panik, ketika yang lain bingung, putus asa, kita tetap memandang Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Kita bisa melihat secara lengkap apa yang Tuhan sedang persiapkan buat hidup setiap kita. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan 3 hal ini akan memberkati saudara sekalian. Dan saya berdoa, jadilah orang-orang percaya yang expert di dalam kehidupan. Amin. Percayalah Tuhan Bapa yang baik itu selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita digambarkan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan berkata, oleh sebab itu, hendaklah kamu cerdik dan tulus. Artinya kita bisa menang dalam hidup ini. Tapi ingat, kita bukan bergantung pada kekuatan manusia, tapi kita bergantung kepada Dia, sumber dari segala hikmat yang kita punya itu. Katakan amin, saudara. Amin. Diberkati Tuhan hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Semua tutup mata, buka kedua belah tangan Bapak Ibu saudara sekalian malam hari ini. Saya mau berdoa khusus malam hari ini. Roh Kudus berbicara kuat di dalam batin saya, dalam hati saya. Ada beberapa di antara saudara yang saat ini kau sedang mempertanyakan Tuhan atas setiap persoalan yang kau hadapi. Di manakah engkau Tuhan ketika aku berada di posisi yang sulit seperti ini? Saya mau katakan, Bapamu yang di surga tidak pernah pergi kemana-mana. Dia selalu ada. Dan malam ini pegang tangannya, gandeng dia. Gandeng dia. Hatimu akan aman. Gandeng dia. Hatimu akan aman.
gandeng dia, hatimu akan aman. Hikmatnya akan dialirkan dalam hidupmu. Roh Kudus akan bekerja dalam batinmu. Kau akan menjadi orang yang expert di mata Tuhan. Hikarabata karabashita karalabara barabara. Kinabalabata karabashita karalabata karalabashita karalabara. Kinabata karabashikita kurababata karalabara. Kirabata karabashite kirabalabara. Kurabata karabashikite kidalabarabata karalabara. Kirabata karamata pakurabashikita karalabara. Kirabata karabashikite kiralabara. Kurabata karanalabashikipata karana. Gandeng dia, gandeng Bapamu yang di surga. Bapa yang baik itu gandeng. Gandeng Bapamu yang baik. Gandeng Bapamu yang baik. Urabata karabashikita karamalabara. Takarabata karalabashita. Buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima berkat yang datang dari Tuhan, dari firman-Nya hari ini. Bapa, ini bejana hidup kami. Ini bejana tanah liat yang Kau isi dari hal yang ilahi di dalamnya. Tuhan, kami ada di tengah-tengah dunia ini, dan kami berjalan di tengah-tengah serigala yang ada. Tapi kami tahu yang ilahi dalam batin kami, itu yang membawa kami berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ilahi semakin hari semakin kuat di dalam batin kami. Bukan semakin lemah, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan kami melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu di tempat ini dengan luar biasa. Bawa mereka naik. Ketika hari ini di antara mereka ada yang mengalami persoalan demi persoalan seperti banjir yang tiada hentinya, Roh Tuhan akan mengangkat mereka lebih tinggi dari semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat tempat ini. Dan kami percaya Tuhan mengiringi dan menyertai setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati Pak Iskandar juga dengan luar biasa, yang sudah menyediakan tempat ini untuk kami bisa beribadah, bertemu dengan Engkau. Kami berdoa hal yang luar biasa terus Kukirimkan di dalam hidup hamba-Mu ini dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami berjanji bahwa segala pujian, hormat dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu saja. Yesus Sang Anak Domba Allah, Sang Raja yang kekal itu, yang luar biasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.